ketat. Saya mendapatkan informasi bahwa masih ada pintu orang bisa bermain dalam penerimaan ASN. Ini informasi apakah ini benar atau tidak. Yang membawa soal ke daerah itu juga pasti dari BKN. Kemudian yang melakukan pengawasan di dalam ruang itu juga orangnya BKN. Ini apa bisa kita yakini ini bahwa tidak akan terjadi kebocoran soal. Sehingga kemarin kita berkelakar dengan beberapa orang Pak Kepala BKN, jangan sampai ada orang yang sudah hafal soal. Nah, kemudian selanjutnya kepada BKN juga saya ingin menyampaikan saja informasi ini Pak Kepala BKN soal, karena ini lagi penerimaan pegawai ASN nanti ke depan. Mungkin masih bisa Pak Kepala BKN melakukan monitoring pengawasan yang ketat. Saya mendapatkan informasi bahwa masih ada pintu orang bisa bermain dalam penerimaan ASN. Ini informasi apakah ini benar atau tidak. Mengenai soal kan yang membuat soal ini kan BKN, ya. Nah, saya nanti dilihat, saya belum tahu, tapi informasinya seperti itu. Kemudian yang membawa soal ke daerah itu juga pasti dari BKN. Kemudian yang melakukan pengawasan di dalam ruang itu juga orangnya BKN. Ini apa bisa kita yakini ini bahwa tidak akan terjadi kebocoran soal. Sehingga kemarin kita berkelakar dengan beberapa orang Pak Kepala BKN, jangan sampai ada orang yang sudah hafal soal. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan Pak KSN. Pak KSN ini sebetulnya kinerjanya selama ini saya ikuti cukup bagus, pengaduan masyarakat banyak Pak, ASN terutama. Tapi sayangnya pengaduan itu tidak ada giginya Pak. Rekomendasi itu banyak, rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Nah, ini mungkin salah satu juga tugas Pak Menpan ini untuk memberikan penguatan kepada KSN ini, sehingga rekomendasi-rekomendasi KSN itu bisa dipatuhi oleh para kepala daerah. Yang kedua, ini hanya menyampaikan saja karena namanya juga mengingatkan Pak, tugas kami mengingatkan. Jangan sampai, saya juga mendengar selentingan, ini mudah-mudahan tidak benar, bahwa untuk mendapatkan rekomendasi ke Pemda itu harus mengeluarkan uang. Nah, ini tolong diawasi Pak, mungkin kalau kepala KSN tidak mungkin ini melakukan, tapi jangan sampai di bawah-bawah Pak, ini diawasi saja. Saya hanya mendengar ini, jangan sampai ini terjadi. Kemudian selanjutnya yang juga saya ingin menyampaikan kepada kepala BKN soal tes wawasan kebangsaan Pak. Saya tidak tahu ini yang membuat tes ini, soal-soal ini, karena fenomena yang terjadi Pak Kepala BKN, saya melihat, saya tidak soal KPK ya, karena kalau PK kalau kita lihat dari ribuan orang yang tes kan hanya 75 yang tidak memenuhi syarat. Saya kira ini sesuatu hal yang biasa lah kalau saya lihat. Nah, yang biasa Pak, coba lihat, saya mengambil contoh di IPDN misalnya. Itu hampir 50% itu Pak, orang tidak lulus di tes CAT itu ya. Nah, ini apakah tes ini, saya menyarankan kalau bisa ya dikoordinasikan juga dengan profesi-profesi yang ada ya di lingkungan instansi yang bersangkutan, mungkin tes kewawasan kebangsaan itu. Ya. Ini khusus ASN Pak, dan saya sangat mendukung tentunya apa yang disampaikan oleh senior kita, beliau Pak Gubernur tadi, bahwa memang ya dari dulu Litsus itu kita dulu setiap mau naik pangkat Litsus Pak. Ya, aduh setengah mati Pak. Sampai nenek-nenek kita 7 turunan itu ditanya semua. Ya. Dan kalau misalnya ini banyak yang tidak lulus, jadi sebetulnya hal yang biasa. Ya. Kalau tes seperti ini, dan pertanyaannya hampir sama-sama saya juga dulu dari APDN, mau masuk APDN juga seperti itu, berkali-kali setiap mau naik tingkat tes lagi, mau naik pangkat tes lagi, mau naik jabatan tes lagi.
Itu saya kira hal yang biasa. Mungkin saja itu yang perlu dikoordinasikan Pak Kepala, sehingga untuk mengantisipasi ini banyak yang tidak lulus itu Pak, dari tes wawasan kebangsaan itu. Nah kemudian dari ORI saya ingin menyampaikan yang pertama soal kekuatan ombudsman ini Pak. Ini kan ombudsman hasilnya